Iyalah. Pian on kayak itu napa ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Nah, pada tahun ini sudah memasuki tahun pembelajaran 2021-2022, di mana siswa baru atau kalian semua ini nanti akan belajar selama 3 tahun di SMP Negeri 7 Kusan Hilir. Mudah-mudahan selama 3 tahun itu anak-anak dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar dengan baik. Nah, pada tahun ini kita kembali mengadakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau istilahnya online. Hal ini adalah hasil dari adaptasi kebiasaan baru, ya. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, semuanya menyesuaikan. Banyak hal yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seperti pembelajaran. Pembelajaran menyesuaikan dengan dunia nyata, disesuaikan dengan dalam jaringan. Nah, untuk itu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini dan juga sampai besok itu juga dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengikuti sampai selesai besok hari, ya. Nah, tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini antara lain adalah agar siswa baru itu bisa mengenal semua kondisi sekolah beserta warga sekolah dan lingkungannya dengan baik. Sehingga pada masa 3 tahun kalian belajar itu tidak ada lagi istilah tidak mengenal dengan sekolahnya. Ya. Sekolah itu yang akan kita jalani selama Senin sampai Jumat diharapkan menjadi rumah kedua bagi siswa semuanya. Mungkin istilah rumah kedua ini sudah familiar ya untuk kita semuanya. Yang namanya rumah berarti harus kita buat senyaman mungkin. Sehingga kita merasa senang dan nyaman berada di dalamnya. Demikian juga sekolah sebagai rumah kedua kita. Bukan hanya untuk siswa semuanya, tapi juga untuk guru-guru dan semua warga sekolah. Itu sekolah adalah rumah keduanya. Sebagai rumah kedua, kita harus menciptakan lingkungan rumah itu senyaman mungkin. Sehingga kita bisa berada di sana dengan hati yang senang dan nyaman. Ya. Bagaimana cara kita membuat lingkungan sekolah itu menjadi nyaman? Salah satunya dengan melaksanakan semua peraturan dan tata tertib di sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga diharapkan semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah itu dengan nyaman. Misalnya kebersihan sekolah harus diperhatikan. Contoh perbuatan sehari-hari dari siswa semuanya dan juga warga sekolah adalah membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Nah, itu salah satu dari sikap kita untuk menciptakan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman bagi kita semuanya. Nah, baik pada hari ini Ibu akan membuka kegiatan MPLS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 7 Kusan Hilir pada tahun pelajaran 2021-2022 kita buka dengan mengucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Diharapkan semua siswa nanti akan menyimak materinya dan merangkum pada akhir materi. Rangkumannya adalah poin-poin penting dari materi yang telah disampaikan oleh semua guru yang membawakan materi.
Bu Nisa, tolong buka. Nah, sekolah ramah anak ini adalah sekolah sebagai latar belakangnya, ya. Latar belakangnya ini adalah peraturan tentang sekolah ramah anak, ya. Yang pertama adalah keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi, ya. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian instruksi Presiden dan peraturan Presiden. Nah, itu adalah peraturan-peraturan yang melatar belakangi adanya sekolah ramah anak. Yang kedua, bagaimana kondisi sekolah? Sepertiga waktu anak itu berada di sekolah. Kalau sehari itu 24 jam, maka sepertiganya ada 8 jam siswa itu berada di sekolah. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karena kondisi anak-anak di sekolah itu rawan kekerasan. Rawan kekerasan, ada rawan keracunan, kecelakaan, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, masih tingginya angka kekerasan dan perlakuan yang salah di sekolah. Ini latar belakang kenapa harus ada sekolah ramah anak. Nah, kemudian yang ketiga, latar belakangnya adalah adanya program sekolah, ya, atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah, itu yang menunjang terhadap kondisi yang diinginkan oleh sekolah. Nah, bagaimana kondisi ideal yang harus ada di sekolah supaya terwujud sekolah ramah anak? Ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, ya. Kondisi idealnya adalah supaya bisa mengembangkan potensi semua peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, cuma kondisi yang nyatanya sekarang ini, ya, tidaklah seideal yang ada, ya. Hasil dari analisis KPAA, Komisi Perlindungan Anak, itu 8 jam dalam sehari atau sepertiga waktu anak berada di sekolah. Itu banyak ditemukan kejadian bullying atau perundungan, ya istilahnya, berupa pelecehan atau bentuk kekerasan lainnya terhadap siswa, baik oleh oknum maupun oleh sesama siswa. Kondisi nyata yang kedua, masih ada sekolah yang bangunannya tidak layak, seperti sarana prasarana yang tidak memenuhi standar. Nah, itu kondisi nyatanya. Yang kemudian kurangnya perhatian orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya dan lain-lain kondisi nyata yang terjadi di beberapa sekolah. Nah, kita harus menciptakan kondisi yang idealnya. Pelan-pelan harus menciptakan kondisi yang idealnya yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Apa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang pertama adalah menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman dan bersih, sehat, ramah dan menyenangkan sebagai bentuk perwujudan dari sekolah ramah anak, ya. Salah satu wujud nyata dari program sekolah ramah anak ini adalah sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata ini adalah sekolah berbasis lingkungan hidup yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu salah satunya, ya. Bagaimana tujuannya? Tujuan dari sekolah ramah anak ini adalah agar siswa itu terhindar dari berbagai kekerasan untuk meningkatkan kesadaran pembiasan AKB. AKB itu
adalah adaptasi kehidupan baru dan BDR, belajar dari rumah. Kemudian agar siswa memahami wawasan Wiyata Mandala, satuan pendidikan atau sekolah. Tujuan yang keempat, agar siswa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sekolah yang ramah anak. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya, karakter bangsa, dan kearifan lokal pada siswa. Nah, adapun pengertian dari sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Nah, aspek yang harus kita lakukan, ya, sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif atau mendukung agar anak merasa nyaman dan mengekspresikan potensinya, ya, dapat mengekspresikan potensinya. Maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama program sekolahnya, lingkungan sekolahnya, dan sarana prasarananya. Ya, jadi unsur pendukungnya adalah sekolah menyediakan sarana prasarananya, lingkungannya, dan program sekolah. Keluarga, ya, memberikan dukungan baik berupa material maupun dukungan moral. Masyarakat juga demikian, ya. Masyarakat memberikan dukungan baik material maupun moral kepada siswa. Nah, apa aspek dan unsur pendukung sekolah ramah anak di SMP 7 Kusan Hilir? Yang pertama, adanya program sekolah yang sesuai. Nah, program sekolah yang sesuai salah satunya dengan adanya kegiatan Jumat Bersih. Misalnya Jumat Bersih ini dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat di sekolah, ya. Kemudian adanya lingkungan sekolah yang mendukung. Lingkungan sekolah yang mendukung ini dilihat dari tempatnya, lingkungannya ini jauh dari jalan raya besar, ya, di mana hiruk pikuk lalu lintas itu jauh. Kemudian lingkungannya juga asri, memiliki pepohonan sebagai sumber oksigen, ya. Kemudian memiliki sarana dan prasarana yang memadai, ya. Ada sarana prasarana laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang cukup nyaman. Nah, ini yang dimiliki sebagai aspek dan unsur pendukung sekolah ramah anak di SMP 7 Kusan Hilir. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menyimak dengan baik dan nanti dapat membuat rangkuman dari materi yang telah Ibu sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang salah, ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pada hak kenapa adalah ini aja po, yang di
bicarakan ada rumah ini di sini kan, nah Bapak di sana atau di mana Pak Adan? Itu kan? Nah, dia duduk mana sih ini? Mengantar. Siapa masuk ke sudah situ? Buka kah? Ada Bapak buka cek, jangan di situ bukan di situ Pak Adan. Ya. Jadul sini. Itu tayang kah? Oh, sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat bergabung untuk siswa-siswa baru SMP Negeri 7 Pesan Hilir. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Rida. Ibu biasanya ngajar mata pelajaran IPS ya. Jadi selama masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini yang kita lakukan secara daring, kita banyak mengenalkan lingkungan-lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, kemudian diharapkan kalian semua nanti yang ikut kegiatan pada MPLS ini mengikutinya dengan senang, mengikutinya dengan bahagia. Kemudian kalian juga akan mengikuti kegiatan pada MPLS ini untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Ya, sambil menunggu, ini materinya ya? Oh ya. Jadi yang belum bisa bergabung, bisa langsung klik linknya yang mungkin sudah dibagikan. Klik linknya kemudian kita gabung. Diharapkan semua partisipasinya dan tetap kalian semua yang ada di rumah jaga kesehatan ya. Karena di masa yang sekarang ini betul-betul sangat kita perhatikan kesehatan kita, terutama kalian yang masih termasuk generasi muda ya. Jadi kurangilah keluyuran di jalan, tetap banyak kegiatan di rumah, ambil kegiatan di rumah yang positif. Paling tidak kalian belajar secara online atau kalian juga bisa membantu orang tua di rumah. Dan kalian kurangi berkerumun di luar ya. Selamat bergabung dan sambil menunggu materi kita hari ini, kalian sambil menunggu materi kalian bisa sambil istirahat sejenak. Boleh kalian sambil makan, sambil minum ya, karena ini kita lakukan secara virtual. Oke, salam kenal. Siapa lagi mau gantian? Ibu baik? Pian? Oke. Oke. Ya makanya saya dulu karena ini sudah siap. Oke, materi selanjutnya kita akan materi yang selanjutnya ini adalah materi yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Andi Pahlawani SPD mengenai keluarga sadar hukum. Dan mohon maaf ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, karena siapkan buku catatan kalian karena kami di sini melaksanakan kegiatan sesuai dengan materi dari Bapak Ibu yang sudah siap disampaikan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptopnya biar aja sini Bu.
Sudahkah? Sudahkah? Sudah. Sudahkah? Gitu. On. Apa yang membuka? Kalau pian hendak lihat penghapin tampilan pian. Kalau penampilan pian, aduh lu tertawa Pak. Buka WA dulu lah. Nih. Sing. Nah. Nah, ini kita berhenti. Coba. Jadi kan bisa sambil WA untuk pesan penakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Bagi anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 7 Kusan Hilir, tahun pelajaran 2020-2021 ya. Baiklah nak, mungkin sudah ada yang mengenal ibu ya, tapi alangkah baiknya kita berkenalan lagi sekali. Nama saya adalah Haji Handi Pahlawani yang sehari-hari mengajar IPA Fisika. Ya, untuk hari ini Ibu mendapatkan tugas untuk mengisi PLS atau pengenalan lingkungan sekolah dengan materi keluarga sadar hukum. Baiklah anak-anak, sebelumnya anak-anakku konsentrasi mendengarkan, bisa mencatat, buat catatan sedikit ya, supaya nanti kita mendapatkan materi. Kamu punya materi. Baik, kita lihat ya, ini pendahuluan. Apa itu keluarga? Keluarga itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan, aturan emosi, dan individu. Mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Jadi itu apalagi sekali lagi, keluarga itu adalah kumpulan dua orang. Itu minimal dua orang, lebih boleh. Misal, ada ayah, ada ibu, kakak, adik. Nah, berarti itu sudah kita sebut keluarga. Baik. Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi apa tadi nak ya? Kesadaran itu adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar. Nah, kita juga demikian nak, di sekolah ini kita punya peraturan. Jadi kalian sebagai siswa SMP Negeri 7 Kusan Hilir itu harus sadar dengan tugas dan tanggung jawab. Apa tugasnya? Nah, mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah ini. Nah, itu adalah tugas. Kemudian kita bertanggung jawab dengan itu. Jadi ya, kita harus bertanggung jawab dengan tugas tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Apa itu hukum? Hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan. Kira-kira nah kita sudah punya ya, kemarin sudah dibagi, di situ ada peraturan dan peraturan tata tertib
yang di dalamnya itu mencakup adanya perintah. Jadi apa perintah itu yang bisa mendapatkan poin nilai. Kemudian di situ ada larangan. Larangan ini kalau kita lakukan itu nanti kita akan mendapatkan poin kurang. Nah, di situ ada tata tertib. Nah, jadi kalian harus memperhatikan, melihat apa yang ada di sana. Jadi sekali lagi nak ya, Ibu ulangi. Apa itu hukum? Hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Masyarakat di sini dalam hal ini adalah kalian, siswa, ya, yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat atau siswa itu sendiri. Dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari, kalau di sini dari pemerintah, harusnya dari kita dapat nanti dapat mendapatkan sanksi dari sekolah, ya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu kesadaran hukum? Ya, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kesadaran hukum. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Keluarga sadar hukum. Apa itu keluarga sadar hukum? Ya, yang di sini disingkat dengan Kadarkum. Jadi keluarga sadar hukum kita singkat menjadi Kadarkum. Adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat atau siswa di sini ya, warga masyarakat atau siswa yang dengan kemauan berusaha sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Jadi apa tadi? Berusaha sendiri, ya, dengan keinginan sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lihat lagi, apa itu pembinaan? Pembinaan adalah suatu upaya peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluhan, kelompok sasaran penyuluhan hukum, dan materi penyuluhan hukum. Nah, itu adalah pembinaannya, jadi meningkatkan kualitasnya. Ya, meningkatkan kualitas bagi tenaga penyuluh. Siapa di dalam hal ini tenaga penyuluh? Adalah para Bapak dan Ibu Dewan Guru Piang. Kelompok sasarannya siapa? Itu kalian sendiri atau siswa. Dan materi penyuluhan hukumnya berarti itu adalah nanti materi yang ada tata tertib dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Apa tujuan? Apa tujuan kita, nak? Yang pertama, mewujudkan kesadaran hukum, aparatur, dan masyarakat. Sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekarang kita ini nanti lihat ya di siapa tadi itu yang kita katakan masyarakat, berarti adalah siswa yang ada di SMP Negeri 7 ini. Ya. Setiap aparatur dan anggota masyarakat. Aparaturnya nanti bisa di sini kita lihat bahwa Bapak Dewan Guru kalian. Nah, jadi itu nanti masyarakat akan menyadari hak dan kewajibannya, apa haknya dan apa kewajiban seorang siswa itu. Ya. Apa hakmu menuntut ilmu, mendapatkan pelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian kewajibanmu apa? Ya, kamu harus mengikuti apa yang ada di aturan yang di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Ya, apa itu? Mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar. Perilaku kita yang sadar di sini, patuh, kemudian dan taat terhadap hukum serta
menghormati hak asasi manusia. Oke. Apa saja hak asasi manusia dan kewajiban pelajar? Ya, hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Lihat di situ, Nak. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Ya. Oke. Nah, ini ada pendapat lain, hak asasi manusia itu apa? Adalah hak yang dibawa sejak lahir dan semua kodrat melekat karenanya, tak bisa diganggu gugat, sebab dan sifat mutlak. Ya. Nah, sekarang beberapa macam HAM. Jadi apa saja yang bisa kita katakan sebagai HAM? Yang pertama adalah berhak atas status kewarganegaraan. Berarti kalian sebagai siswa SMP Negeri 7 Kusan Hilir ini merupakan warga negara Indonesia. Jadi kalian berhak atas status itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan dan pengajaran. Jadi kebebasan memeluk agama. Kemudian apa lagi? Memilih pendidikan. Nah, kalian sudah memilih pendidikan ini adalah di SMP Negeri 7 Kusan Hilir. Nah, dan pengajarannya. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Jadi kalian berhak untuk berkomunikasi, ya, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Nah, kemudian apa lagi? Mempunyai hak milik pribadi. Jadi mempunyai hak milik pribadi. Kemudian setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian apalagi? Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. Nah, sekarang apa kewajiban pelajar? Yang pertama, menghormati HAM orang lain. Jadi kalian harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Siapa orang lain di situ? Adalah teman-temanmu, masyarakat di sekitar, ya, di sekolah. Nah, itu adalah orang lain. Jadi kita harus menghormati hak asasi manusia mereka. Kemudian berikutnya, melaksanakan HAM secara bertanggung jawab. Jadi setiap melaksanakan sesuatu kita harus bertanggung jawab dengan hal itu. Ya, jangan hanya melakukan saja tanpa tanggung jawab. Nah, oke. Berikutnya, bijak dalam melaksanakan HAM dan menghormati HAM orang lain. Jadi bijak dalam melaksanakan HAM dan batasan di sini. Karena ada HAM, ada keterbatasan di sini. Karena ada HAM orang lain yang di dalamnya. Demikian
kira-kira untuk materi keluarga sadar hukum. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Dengan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya ya, kalau misalnya ada pertanyaan kalian nak, bisa kalian tuliskan saja di WA grup. Oke, terima kasih nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ini belum keluar ya, sini lah. Dan keluar anak. Oke, kembali lagi hari ini bersama Ibu Baik. Ibu Baik. Kemudian Ibu beritahukan juga kemarin yang hari pertama sekolah yang terdata di pembuatan grup kelas itu baru terdata 21 orang. Kalau tidak salah. Kemudian masih ada 10 orang yang ditunggu konfirmasinya, memberikan nomor HP agar bisa dibuatkan grup kelas masing-masing pelajaran. Jadi kalau yang masih ada 10 orang ya Bu, kemarin yang belum yang datang ke sekolah baru 21 orang kah yang terdata? Yang datang ke sekolah baru 21 orang kah yang memberi? Sudah lengkap? Sudah semua? Oh, Kalau yang ada tadi yang tidak hadir belum ada yang belum tahu pembagian kelasnya, itu datang aja ke sekolah, kemudian tanya sama guru atau wali kelasnya kelas 7 siapa wali kelasnya? Ibu Nurul sama? Kelas 7 nanti wali kelasnya sama Ibu Nurul Aida ya. Bisa tanya dengan wali kelasnya masing-masing, kalian masuk di kelas berapa atau bisa hubungi ke sekolah. Bisa hubungi dengan Ibu Hajah Andi Pahlawani tadi mungkin bertanya kalian masuk kelas berapa kalau misalnya masih ada di antara kalian yang bingung dengan pembagian kelas kalian ya. Oke, sambil terus menunggu buku catatan kalian, perhatikan dengan seksama materi yang akan dibawakan oleh Ibu Anissa mengenai literasi budaya dan kewarganegaraan. Kalau kalian masih ada yang belum kenal dengan Ibu Anissa, nama beliau adalah Ibu Anissa Rahmani. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Kalau begitu, Ibu serahkan dengan Ibu Anissa.
Selesai ini ya, selesai. Belum connect kah? Kan sambil nguapin dia kau. Sini jadi kan tahu kan. Belum. Ya, belum. Ini semalam langsung connect aja sih. Ini semalam langsung connect aja sih. Masalah ada ininya loh. Tuh dipencet lagi tuh. Ini kayak itu nggak masalah. Itu standby nggak itu? Kayak biasa. Hah? Belum. Pakai apa ya sininya? Kayak di sini apa Pak yang anu? Ini kah? Hah? Komputer. Oke. Tidak ada sinyal. Lenovo. Ya? Oh, nggak usah pakai mic, nggak usah pakai itu. Oh, iya. Ulang dulu. Nah, sudah anu, sudah on kayaknya. Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat dan semangat pagi. Saat ini giliran Ibu untuk menyampaikan materi
tentang literasi sekolah. Ada yang sudah kenal tentang materi literasi? Ada yang sudah pernah dengar kata literasi? Nah, maka yang sudah pernah dengar, alhamdulillah. Tapi yang belum, nah ini akan Ibu perkenalkan dan mudah-mudahan nanti dengan penjelasan ini kalian akan lebih mengenal. Baik, baiklah, untuk memulainya, literasi ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan PP nomor 19 tahun 2017. Dengan melihat kondisi saat ini yang banyak sekali tambahan-tambahan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ada di dalam maupun di luar sekolah yang kita bisa tidak terjangkau. Maka gerakan literasi ini akan digalakkan oleh pemerintah sampai mencapai membangun generasi emas 2045 yang akan dibekali keterampilan abad 21. Bisa kalian lihat di slide yang ada di belakang Ibu, itu adalah keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa. Yang pertama adalah kualitas karakter. Bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa literasi atau bahwa keterampilan pada abad 21 yang akan kalian hadapi ini yang pertama tentang religiositas, yaitu tentang keagamaan, tentang adab, tentang karakter. Religiositas ini adalah sebuah karakter yang nanti akan membentengi atau yang harus dalam literasi yang dihadapi atau yang harus dimengerti, yang harus dikerjakan oleh para siswa, bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari. Literasi ini adalah ada beberapa hal atau ada 6 macam literasi yang ini sangat diperlukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, literasi bahasa. Literasi bahasa yang berhubungan dengan kebahasaan, dengan ucapan, dengan tulisan. Jadi, literasi bahasa ini sangat kompleks, ya tidak hanya terikat dengan yang ada di buku, tulis di buku pelajaran bukan, tapi yang apa saja tulisan-tulisan yang kita temui, yang entah itu ada di tempat umum, entah itu di jalan-jalan, itu ada tulisan, kita biasakan untuk bisa membaca atau bisa mengamati atau memahami apa arti tulisan itu. Nah itu. Kemudian literasi numerasi. Nah, literasi numerasi yang berkaitan dengan angka-angka atau bilangan-bilangan. Kemudian literasi sains itu berhubungan dengan pengetahuan alam. Kemudian literasi digital atau teknologi informasi dan komunikasi. Itu berhubungan dengan kemampuan mengoperasikan atau keahlian memakai media komunikasi secara online. Yang sekarang kita bisa temui HP atau handphone, kemudian internet gitu ya. Kemudian literasi finansial. Ini juga berhubungan dengan perekonomian. Kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, berikut ada penjelasan yang lebih rinci. Nah, jadi seperti ini ya, program literasi ini adalah program Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang untuk diharuskan kepada semua siswa sekolah agar selalu mempunyai budaya, gerakan-gerakan
yang gerakan-gerakan literasi yang dimanapun berada. Ini misalnya nih, program literasi ada beberapa hal ada di dalam bulatan-bulatan ini. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Ini lingkupnya di yang kita sekolah. Apa saja nanti ada penjelasan. Kemudian gerakan literasi keluarga. Kemudian gerakan literasi guru dan tendik. Ada gerakan literasi bahasa dan sastra, gerakan literasi budaya, dan gerakan literasi masyarakat. Nah, kemudian pada keterangan berikutnya, di sini penjelasan tentang literasi dalam konteks sekolah ya. Kita ini adalah literasi adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Nah, ini literasi. Literasi arti secara umumnya. Kemudian secara khususnya ini literasi baca tulis. Ada literasi baca tulis. Di sini tentang kemampuan memahami teks, audio, video, dan gambar, juga menuangkan ide ke dalam sesuatu yang ada dalam pikiran kita ke dalam bentuk suara dan video atau tulisan ke dalam gambar juga. Kemudian ada yang ketiga, literasi numerasi. Nah, di sini kemampuan menginterpretasikan simbol dan angka serta informasi dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan diagram. Kita sering menemui di tempat-tempat, kalau di sekolah, di kelas itu ada struktur sekolah, struktur kelas, kemudian kalau di kantor, di organisasi kita ada struktur organisasi. Nah, itu juga bagian dari literasi numerasi. Kemudian ada literasi sains. Di sini tentang pemahaman terhadap fenomena alam di sekitar dengan menggunakan metode berpikir inquiry. Kemudian literasi finansial, kemampuan untuk mengelola keuangan. Ini literasi yang sangat kita harus bisa memakai atau bisa kita kuasai karena kita setiap hari menggunakan keuangan ya. Apapun kita keperluan pasti akan melibatkan keuangan. Jadi kita harus punya kemampuan dengan literasi ini. Selanjutnya literasi digital, kemampuan berkomunikasi dan menggunakan konten positif melalui dunia digital dengan bijak. Sering sekarang semua orang menggunakan dengan media YouTube, kemudian Instagram, menggunakan Facebook. Ini apa tujuannya? Pasti tujuannya untuk akan eksis di situ. Menggunakan informasi yang ada, bisa menyampaikan informasi yang kita ketahui, kita informasikan kepada pembaca atau masyarakat supaya tahu. Nah, ini bagus sekali kalau kita menguasai literasi digital ini supaya apa yang kita sampaikan dalam media tersebut adalah yang bersifat positif dan mendidik dan sebagai pesan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan, yaitu pemahaman dan sikap terhadap keragaman budaya Indonesia. Juga pemahaman penerapan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, di sini keterangan tentang literasi baca dan tulis yang pertama tadi, ini karena kita sebagai warga negara setiap tahun ini ada ukuran ya, tolak ukur. Kita selalu diukur oleh dunia. Misalnya di sini, di sekolah, skor PISA literasi membaca, skor. Jadi kita ada penilaian-penilaian khusus tentang membaca ini di tingkat lokal maupun tingkat nasional dan bahkan sampai internasional. Kita selalu dinilai bagaimana tingkat literasi kita, literasi membaca. Nah, di sini kita, dan untuk tahun sebelumnya kemarin kita termasuk dalam ranking yang masih rendah untuk literasi membaca. Jadi
keprihatinan pemerintah untuk menggalakkan literasi ini sangat berharap bahwa kita dapat mencapai rating yang lebih tinggi dari itu. Nah, kemudian untuk literasi numerasi ini kita akan capai di sekolah. Misalnya dengan jumlah kegiatan belajaran yang berkaitan dengan numerasi berbasis proyek, peningkatan kecakapan multiliterasi melalui numerasi, tumbuhnya pandangan dan sikap positif terhadap numerasi atau angka-angka yang berhubungan dengan angka atau bilangan-bilangan. Nah, di sini kemudian kalau untuk lingkup keluarga, jumlah dan variasi bahan bacaan numerasi yang dimiliki setiap keluarga, peningkatan frekuensi pemanfaatan bahan bacaan numerasi, peningkatan frekuensi kesempatan anak mengaplikasikan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dan variasi bahan bacaan numerasi yang dimiliki setiap desa, peningkatan frekuensi pemanfaatan bahan bacaan numerasi. Nah, kemudian untuk literasi sains, ini indikatornya adalah supaya kita dapat memenuhi skor-skor yang diukur melalui literasi sains. Karena di sini kita sangat diharap ya, untuk literasi sains ini kita akan selalu mau mencoba atau membaca tentang keilmuan-keilmuan alam atau keilmuan-keilmuan yang bersifat saintifik. Nah, kemudian kalau di keluarga kita, di sekolah ini untuk mencapai skor PISA. PISA ini penilaian dan tingkat internasional tentang literasi sains. Kemudian skor Times ini juga dari internasional, dan rata-rata skor UKG guru IPA. Nah, di sini indikatornya untuk mencapai rata-rata skor. Dan kemudian untuk rata-rata nilai UN IPA, ini untuk sainsnya. Jadi kalau kita menguasai literasi sains, kita diharap dapat meningkatkan rata-rata nilai UN dalam bidang pengetahuan alam. Kemudian untuk keluarga, lingkupnya jumlah bahan bacaan literasi sains yang dimiliki setiap keluarga. Jadi di situ banyak hal-hal yang bersifat eksperimen ya, eksperimen yang ada di rumah dan kita mungkin bisa tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian alam yang ada dalam rumah kita itu adalah sebuah kejadian sains, bagian dari literasi sains. Kemudian di masyarakat, jumlah program yang berkaitan dengan lingkungan dalam satu daerah. Nah, berarti itu berkaitan dengan program dari pemerintah daerah. Nah, di sini kemudian literasi digital, ketercapaiannya untuk indikatornya di lingkup sekolah, ketersediaan akses internet di sekolah. Nah, yang namanya digital ini kan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat media elektronik ya. Jadi di sini ditekankan untuk di sekolah ini ada akses internet. Jadi kita dapat membuka atau kita cepat mencari informasi yang ada dalam internet ini. Bahan literasi digital yang ada di sekolah. Jadi literasi digital ini digunakan untuk mencari bahan-bahan acuan selama kita belajar di sekolah. Jadi ini kecanggihan literasi digital, kita diberikan kemudahan untuk mencari lebih banyak lagi bahan pelajaran materi yang ada di luar dari buku, di luar dari yang ada di sekolah. Kemudian untuk lingkup keluarga, indikatornya jumlah penduduk yang menggunakan komputer dan gawai berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, dan lama waktu penggunaan per hari. Di sini
jumlah penduduk yang menggunakan media digital ini dari orang tua, dari remaja, dari anak-anak, bahkan sampai bayi pun, laki-laki, perempuan itu di situ itu sangat harus diketahui ya. Jadi nanti bisa diukur, oh aktivitas masyarakat yang ada aktivitas keluarga di dalam di setiap keluarga ini seberapa tinggi penggunaan literasi digitalnya. Nah, kemudian untuk lingkup masyarakat itu indikatornya jumlah penduduk yang mengakses internet berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, lama waktu penggunaan atau per hari. Kemudian penurunan angka penduduk yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE menurut kelompok umur. Nah, di sini literasi digitalnya kita di masyarakat supaya dapat membaca berapa jumlah kondisi di masyarakat tentang umurnya, tentang jenis kelamin, tempat. Di sini kita menggunakan literasi digital ini, kita tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi informasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran maupun memiliki sikap dan berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Jadi anak-anak ini punya peran yang sangat penting untuk menjadi pelaksana literasi digital. Karena hari ini pun anak-anak juga sedang untuk memanage bagaimana kita pandai, kita mengelola keuangan kita supaya tidak lepas dari hitungan perkiraan. Misalnya, ini uang untuk 1 bulan. Jangan sampai sehari habis gitu loh. Nah, itu bagian dari literasi. Kalau anak-anak punya uang saku diberi sama orang tua, seminggu kan menghabiskan, tapi mengelola, mengatur itu supaya anak-anak ini tidak boros. Masih untung bisa menabung ya. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Di sini definisinya kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berpartisipasi secara mahir dalam budaya. Kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan besar dalam lingkup literasi sekolah. Jadi dasarnya dan budi pekerti peserta didik. Budi pekerti itu maksudnya pikiran peserta didik atau pikiran anak-anak itu menjadi yang baik melalui budaya. Belajar ini orang yang selalu belajar. Paksa. Itu bukan menjadi suatu karakter. Ya, karakter itu hal yang sudah menyatu di dalam diri kita. Ya, jadi disuruh atau tidak disuruh, kita itu melakukannya dengan senang hati. Itu adalah suatu karakter. Bertemu